Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan eh, praktikum berarti ya, praktikum atau skill lab tentang salah satu skill lab yang ada di KMB 2 ini adalah konseling pada diabetes pada pasien diabetes, pada penderita diabetes. Secara umum sih memang harusnya singkat sekali penjelasan tentang ini, tapi di sini yang namanya konseling otomatis kita juga harus paham akan apa yang dikonselingkan. Kita harus paham tentang apa yang akan kita sampaikan, penkesnya apa saja, kayak gitu. Sebetulnya konseling pada penderita diabetes itu bukan hanya ya, sebatas pada beberapa pilar, 5 pilar. Nah, tapi ada tambahan sebetulnya untuk perawatan kaki pada pasien DM. Itu penting juga kita berikan konseling. Nah, hanya di sini kita bahas di 5 pilarnya aja ya. Mulai dari kontrol gula darah sampai ke aktivitas fisik. Itu yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya silahkan dipersiapkan dulu, dicatat apa saja yang diperlukan, catatan kalian, siapkan catatan sehingga, atau bolehlah nanti langsung diulang-ulang lagi ya video ini kalau misalkan dirasa kurang paham. Kalau dirasa kurang paham silahkan aja bertanya di kolom komentar atau ingin penjelasan lebih, silahkan request aja, Pak, kami pengen penjelasan lebih konselingnya mengenai ini pada pasien DM, materi yang lain misalkan perawatan kaki, gangren atau senam kaki diabetes pada pasien DM. Nah, sebetulnya itu materi hal yang berbeda lagi konselingnya ya, dan praktikumnya berbeda juga. Nah, tapi silahkan request aja kalau misalkan kalian memerlukannya. Kita mulai ya. Oke. Tujuan dari praktikum ini pertama adalah secara ini tujuan instruksional umumnya setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu melakukan konseling pada pasien diabetes mellitus. Kedua, tujuan instruksional khususnya kalian mampu melaksanakan konseling terhadap diabetes, menjelaskan konseling olahraganya seperti apa, kemudian menjelaskan konseling dietnya. Itu yang tadi saya sebutkan, beberapa konseling yang umumnya secara umum harus dilakukan kepada pasien diabetes mellitus. Oke. Selain konseling olahraga, konseling diet, konseling terhadap obat-obatan yang dikonsumsi, komplikasi diabetes, gitu ya. Kemudian monitoring kadar gula darahnya seperti apa. Nah, jadi dalam melakukan penkes itu tidak hanya memberikan informasi atau membacakan saja, tapi kalian harus siap juga ditanya, harus paham gitu ya. Kalian ngasih penkes ketika pasien nanya kan jangan sampai memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada pasien gitu ya. Jadi sebelum melakukan penkes kalian harus mempersiapkan diri juga. Penkes kalian konseling kalian harus persiapkan diri juga terhadap pengetahuan yang akan diberikan. Harus benar-benar kuasai. Maksudnya jangan kalian ngasih penjelasan ketika ditanya bingung gitu ya. Yang kalian bacakan itu kalian sendiri nggak ngerti gitu ya. Jadi wanti-wanti saya nanti dalam praktik pemberian konseling atau penkes kepada pasien, kalian harus benar-benar paham apa yang harus kalian apa yang sudah kalian sampaikan, yang kalian sajikan tuh harus benar-benar paham gitu. Oke, itu tujuannya ya.
Kemudian dasar konselingnya, kenapa sih harus dilakukan konseling? Pertama, eh, manajemen untuk diabetes kan terdiri dari 5 pilar tadi sesuai dari tujuannya ya, yaitu pertama olahraga, kemudian diet, kemudian jenis obat yang dikonsumsi, kemudian edukasi. Nah, edukasi ini merupakan salah satu pilar. Nah, konon katanya pengendalian kadar gula darah atau pada pasien DM itu tergantung dari kembali kepada pasiennya sendiri. Apakah pasien memiliki gaya hidup yang sehat? Apakah pasiennya rajin memeriksa kadar gula darah? Apakah pasien rajin melakukan ya hidup sehat itu termasuk aktivitas, diet dan lain-lainnya? Dan apakah pasien patuh terhadap pengobatannya? Semuanya ini bisa sukses kalau memang pasien benar-benar paham. Kalau paham, ngerti, sadar gitu ya. Nah, ini ada diagnosa keperawatannya ya tentang pemahaman dan kepatuhan pasien itu. Coba kalian dicek nanti tentang diagnosa dan intervensi dari masalah keperawatan terkait pemahaman dan kepatuhan minum obat. Ini penting sekali ya, terutama biasanya ini diagnosa untuk perawatan komunitas keluarga ya. Nah, di sini ternyata edukasi itu kenapa bisa masuk salah satu pilar edukasi dan konseling. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dengan edukasi yang baik, yang efektif itu bisa memperlambat atau menunda terjadinya komplikasi dari diabetes mellitus. Apa saja komplikasinya? Banyak ya. Kayak apa ya? Penyakit DM tuh seperti kalau bahasa Jermannya mah kayak rinyuh gitu ya. Kalau Indonesia mah kayak rayap, apa ya, menggerogoti gitu ya, perlahan-perlahan. Jadi pasien bisa stroke, bisa jantung, bisa ginjal gitu ya, kemana-mana dampaknya. Bisa neuropati, banyak gitu ya. Nah, untuk mencegah komplikasi tadi, maka kita lakukan edukasi. Edukasinya yang efektif juga pada pasien. Sampai ke pasien dan pasiennya bisa mandiri melakukan perawatan dirinya dengan diabetes. Sehingga bisa memperbaiki outcome dari biomedis dan psikososial dari pasien gitu ya. Nah, kemudian dari penelitian juga disebutkan bahwa individu yang nggak pernah mendapat edukasi itu 4 kali lebih beresiko untuk terjadi komplikasi diabetes. Ya karena pasien nggak paham, nggak tahu gitu ya apa yang harus dilakukan. Jadi cenderung sembarangan, gaya hidupnya nggak sehat, jarang ngontrol gula darahnya, dietnya tidak di apa namanya tidak diatur gitu ya, sembarangan. Oke. Jadi kenapa edukasi masuk salah satu pilar? Karena edukasi diabetes ini merupakan salah satu cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu individu pasien dengan diabetes, untuk membantu keluarga, atau untuk membantu orang yang merawatnya, untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola kalau pasien mengelola dirinya dengan DM, kalau keluarga merawat keluarga dengan DM gitu ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita melakukan konseling gitu ya. Tapi gini, ya tadi kembali lagi dalam melakukan konseling itu sebelum kalian ngasih edukasi konseling ya kalian sendiri harus benar-benar paham akan yang kalian sampaikan. Jangan sampai ketika ditanya istilah apa ya kalian nggak paham gitu ya. Misalkan HbA1 siapa sih? Sus bingung gitu ya.
kalian sendiri bingung, nggak bisa menjelaskan. Ya gimana orang lain percaya gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai apa yang disampaikan. Itu poinnya. Oke. Pertama, persiapan dulu. Selain kalian harus mempersiapkan diri sendiri dengan pengetahuan apa yang akan disampaikan, benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan. Oke. BHSP dulu, bina hubungan saling percaya. Dengan cara apa? Perkenalkan diri kalian kepada pasien. Contoh, misalkan settingnya pagi. Selamat pagi, saya dengan Nurse Dini Rudini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan konseling, edukasi Bapak bagaimana tata kelola manajemen untuk diabetes mellitus yang Bapak alami sekarang. Nah, kontrak waktu dulu ya. Kontrak waktu dulu. Tanya dulu kesediaannya. Gimana Bapak bersedia nggak mengikuti konselingnya? Sebutkan juga estimasi waktu yang akan dijalankan gitu ya. Misalkan konseling ini akan berlangsung sekitar 30 menit Pak. Gimana Bapak bersedia tidak? Oke, bersedia. Nah, kenalkan diri kalian. Kemudian ini dengan konfirmasi dulu Bapak siapa. Ini dengan Bapak misalkan Bapak Joni. Nah, ini dengan Bapak Joni atau siapa gitu ya. Kan kalian punya datanya. Atau kalau nggak tahu ya, ini Bapak dengan Bapak siapa namanya? Konfirmasi lagi. Bapak Joni misalkan. Nah, umur berapa Pak? Nah, kayak gitu ya. Sudah berapa lama Bapak mengalami DM? Apakah baru pertama kali ini mengalami DM gitu ya? Oke, sebelum kalian berinteraksi ya kontrak waktu dulu. Kemudian memberikan salam dan mempersilahkan duduk ya. Tadi harusnya di awal ini ya. Oke, selamat pagi yang tadi sudah ya. Silahkan duduk. Tadi sudah itu berikan salam terapetik, bina hubungan saling percaya itu di awal gitu ya. Oke, kontrak waktu. Nah, itu fase sebelum melakukan tindakan, fase perkenalan tadi ya, fase awal. Oke, kalau sudah inform consent, nah jangan lupa jaga privasi klien gitu ya, face to face gitu ya. Nah, tutup sampiran, kalau ada sampiran tutup pintu, jaga privasi. Kalau ada butuh ada keluarganya, dampingi dengan keluarga gitu ya, biar sama-sama paham. Atau ada orang yang merawat, dampingi dengan orang yang merawat gitu ya. Jadi pastikan tidak hanya pasiennya saja kalau ada keluarganya. Tapi kalau ada pasiennya saja ya nggak apa-apa, pasiennya saja gitu ya. Tapi bagusnya mah dengan keluarganya gitu. Oke, next. Nah, secara prosedural memang secara umum ya seperti inilah ya. Silahkan persilahkan dari pasiennya duduk ya, kemudian privasinya dijaga. Kemudian metodenya tadi face to face langsung gitu ya. Nah, kemudian persiapkan media yang akan kalian berikan. Boleh flip chart, boleh leaflet gitu ya. Boleh. Tapi kalau face to face kayak gitu biasanya flip chart lembar balik bisa lah. Gitu ya. Atau leaflet boleh. Tapi yang efektif bagusnya flip chart gitu ya. Nah, kasih penjelasan kepada pasien tentang dasar terjadinya DM. Oke, kasih penjelasan bagaimana bisa terjadi DM, komplikasinya, apa yang harus dilakukan. Ya, baru tata laksananya, kasih penjelasan mengenai olahraga yang sesuai untuk penderita DM. Kemudian kasih penjelasan mengenai dietnya, kasih penjelasan tentang pengobatannya, kasih penjelasan mengenai bagaimana monitoring. Nah, ini lima pilar yang tadi ya, yang akan kita berikan.
Ini beberapa penjelasan yang harus dilakukan kepada pasien. Nah, bagaimana penjelasannya itu kita akan dalami di slide-slide berikutnya. Nah, eh, dalam menjelaskan sesuatu kepada pasien yang harus diperhatikan adalah jelaskan dengan bahasa pasien. Untuk bahasa pasien, jangan bahasa medis ya. Pakai bahasa pasien yang mudah dipahami, oke sesuai tingkat pendidikannya. Jadi biar sampai ke pasien gitu ya pesannya aja. Jangan pendidikan terakhir SD, SD misalkan sekolah dasar, tapi kalian pakai bahasa yang tinggi gitu ya. Pokoknya bahasa yang sesuai dengan target sasaran kita gitu ya. Jangan pakai bahasa gaul pula yang dijelaskan gitu ya. Bahasa-bahasa okem gitu ya. Oke. Itu yang prinsip kalian kan sudah belajar tuh bagaimana prinsip komunikasi gitu ya di semester-semester awal. Nah, itu dipakai dalam konseling ini bagaimana teknik komunikasi yang efektif, yang benar kepada pasien, mulai dari bina hubungan saling percaya, kemudian sikap tubuh kalian itu harus terbuka, jangan melipat tangan, kemudian kalau mau mengajukan pertanyaan terbuka gitu ya, tanyakan paham atau tidak gitu ya, jangan terlalu cepat menyampaikannya kepada pasien, perlahan supaya pasiennya lebih memahami. Kemudian kalau pasiennya itu gerontik seperti apa, kemudian perhatikan aspek budaya juga dalam menyampaikan gitu ya. Makanya sebelumnya memang harus dilakukan anamnesa dulu memang, tapi nggak disebutkan di sini gitu ya. Tapi kalian ya saya yakin sudah belajar di teknik komunikasi yang tepat di komunikasi keperawatan. Itu diterapkan di sini ya. Saya tidak akan menjelaskan itu lagi, saya anggap sudah paham. Oke, ini beberapa contoh media gitu ya, flip chart atau apa dari Kementerian Kesehatan tentang konseling pada pasien. Awal dasar terjadinya diabetes dulu. Kan jelaskan bagaimana dasar terjadinya diabetes. Nah, jelaskan dulu tanda gejalanya. Oke, Pak. Jadi, salah satu tanda gejala pasien DM itu adalah eh, sering mengompol, sering berkemih atau sering kencing, kemudian cepat lapar, cepat haus. Bapak ada keluhan seperti yang disebutkan di atas, Bapak ada keluhan yang saya sebutkan tadi, ya misalkan karena pasien sudah di diagnosa DM, misalkan kayak gitu ya. Kemudian Pak, gejala tambahannya biasanya pasien DM itu berat badannya menurun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas. Kemudian kadang merasakan kesemutan atau kram gitu ya. Kemudian ini gejala tambahannya. Kemudian ada gatal di daerah kemaluan, pada wanita biasanya. Kemudian pada wanita biasanya keputihan juga berlebih. Kemudian lukanya sulit sembuh, kemudian visual yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah ngantuk, dan biasanya pada pria adalah impotensi. Itu Pak, Bu, adalah salah satu gejala utama atau gejala klasik dan gejala tambahan pada pasien DM. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan kalau sudah didiagnosa DM? Cek kesehatan secara berkala Bapak ke Posbindu atau pelayanan kesehatan terdekat untuk mengetahui dan menjaga kondisi kesehatan Bapak, Ibu. Segera hubungi puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat kalau menemukan atau memiliki faktor risiko diabetes mellitus. Kemudian eh, hidupnya yang cerdik, pola hidupnya cek kesehatan secara rutin, jangan merokok gitu ya, nyahkan asap rokok, rajin latihan fisik,
diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, itu mungkin untuk DM. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, apa sih Pak DM itu sendiri? Misalkan DM merupakan satu penyakit yang biasanya Bapak dan Ibu bilang yang kena di masyarakat adalah gula gitu ya. Karena apa Pak disebut penyakit gula? Karena eh, kadar gula darah Bapak, Ibu kalau DM itu melebihi dari normal. Berapa normalnya Bapak, Ibu nilai gula darahnya? Nah, gula darah sewaktu, misalkan ketika Bapak dicek kadar gula darahnya tanpa puasa itu kurang dari 200 mg per dl. Tadi Bapak pada saat dicek berapa nilai gula darahnya? Tanyakan gitu ya. Kemudian kalau gula darah puasanya, Pak, itu kurang dari 126 gitu ya. Nah, kenapa sih Pak, Bu bisa terjadi diabetes atau kadar gula darahnya tinggi ini? Nah, itu disebabkan karena tubuh kita bisa kekurangan atau sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin gitu ya. Insulin itu apa? Nah, jadi insulin itu eh, seperti cara kerjanya seperti ojek, Pak. Jadi mengantarkan gula darah ke dalam sel-sel kita gitu ya untuk dibawa. Nah, ini tukang ojeknya tuh kekurangan atau rusak, Pak. Jadi nggak bisa nganterin gula darahnya. Nah, gitu. Jadi neranginnya tuh harus simple gitu ya, enjoy aja. Jangan pakai bahasa kalian yang terlalu tinggi, bahasa medis sekali gitu ya. Itu yang ngantuk pasiennya gitu ya, nggak ngerti ngomong apa sih si suster ini, nggak ngerti. Nah, jadi harus kasih ilustrasi-ilustrasi yang mudah dipahami oleh pasien gitu ya. Nah, terus selain itu, oke, kita lanjutkan contohnya. Selain itu, Pak, selain insulin, kadang ada faktor keturunan atau genetik dan lingkungan juga yang berperan dalam memicu terjadinya DM tipe 2. Nah, gitu ya. Apa saja sih Pak, Bu, yang bisa menyebabkan resiko terjadinya DM? Jadi ada beberapa faktornya. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah faktornya itu. Ada yang bisa dirubah. Kalau yang nggak bisa dirubah, contoh umurnya sudah tua kan nggak bisa dirubah. Bapak nggak bisa lebih muda lagi, Ibu nggak bisa lebih muda lagi, gitu ya. Kemudian riwayat keluarganya, ada nggak Bapak dulu atau Ibu keluarganya yang mengalami DM gitu ya. Kemudian bisa juga karena riwayat kehamilan itu yang nggak bisa dirubah, riwayat kehamilan dengan DM ada nggak gitu ya. Atau riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo atau riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2.500. Nah, itu beresiko terjadinya DM, tapi yang nggak bisa dirubah. Gitu. Nah, sekarang yang bisa dirubahnya apa saja? Contoh, berat badannya lebih dari 120% atau IMT-nya, indeks massa tubuh Bapak lebih dari 25 kg per meter kuadrat gitu ya. IMT apa sih? Nah, jadi IMT itu Bapak nanti bisa hitung sendiri caranya berat badan Bapak dibagi dengan tinggi badan Bapak dikuadratkan gitu ya. Jadi normalnya IMT Bapak itu adalah 18,5 sampai 25 Pak. Jadi kalau lebih dari 25 itu udah masuk berat badan berlebih gitu. Nah, itu bisa dirubah Pak dengan aktivitas, dengan melakukan olahraga, dengan menjaga dietnya Pak, itu masih bisa dirubah.
Yang kedua, faktor resiko yang nggak bisa diubah adalah kurangnya aktivitas, Pak. Kalau aktivitas Bapak kurang dari 150 menit per minggu atau kurang dari 30 menit kali 5 kali dalam 1 minggu. Nah, itu disebut kurang aktivitas fisik, Pak. Jadi dalam seminggunya itu harus lebih dari 150 menit, Pak. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya dislipidemia. Apa sih dislipidemia itu, Pak? Nah, itu kadar. Nanti hasil labnya Bapak kan ada tuh nilai kadar lipid. Nah, ada nilai HDL atau lemak jahat. Kalau biasa Bapak tahu mah orang ini bilangnya lemak jahat, HDL tuh lebih dari 35 mg per dl. Atau trigliseridanya dinilai hasil labnya Bapak itu lebih dari 2250 mg per dl. Itu dengan menjaga konsumsi Bapak. Jadi bisa dirubah tuh konsumsi yang berlemak-lemak, gorengan yang kayak gitu. Itu bisa dikurangi. Kemudian punya riwayat penyakit kardiovaskuler juga ada nggak Bapak dulu riwayat penyakit jantung atau hipertensi, tekanan darahnya tinggi, itu bisa menyebabkan itu bisa dirubah juga tuh Pak. Jadi tensi di atas 140 yang atasnya, kemudian itu atau eh, tadi sistoliknya 140 atau diastoliknya itu lebih dari 90. Nah, itu hipertensi itu Pak. Yang selanjutnya Pak, diet Pak, harus ngatur diet. Nah, itu bisa dirubah. Jadi kalau Bapak sering makan yang manis-manis, suka manis, kemudian garamnya tinggi, makan asin-asin, kemudian makan berlemak, kemudian rendah serat, nah itu beresiko Pak terjadinya DM gitu ya. Jadi harus diatur. Oke. Nah, setelah menjelaskan tadi apa penyebab apa pengetahuan dasar tentang DM, jelaskan juga mengenai nutrisinya, gitu ya. Apa ya yang apa saja yang harus dijelaskan tentang nutrisi? Yuk kita bahas. Gimana nutrisinya? Nah, Pak, untuk pengaturan nutrisinya, jadi Bapak makan karbohidrat atau nasi nanti yang dianjurkan, ya biasanya kan nasi, selain nasi kan kentang kayak gitu ya. Yang lihat aja jenis-jenis yang karbohidrat. Nanti kita berikan misalkan kasih aja nanti kalian bikin susun kolaborasi dengan nutrisian ya tentang pengaturan kebutuhan nutrisinya pada pasien apa saja gitu ya dalam seharinya. Jadi yang dianjurkan itu 45 sampai 65% total asupan energi. Jadi karbohidrat itu 45%-nya atau 65%-nya. Oke, yang bagusnya yang berserat tinggi. Nah, seharinya itu dibatasi kurang dari 130 gram. Gitu ya. Pembatasan karbohidrat total kurang dari 130 gram per hari itu nggak dianjurkan gitu ya. Jadi intinya 45-65%. Nah, kemudian gula dalam bumbu bisa itu diperbolehkan. Jadi pada pasien penyandang diabetes bisa makan sama dengan makanan yang lain gitu ya. Kemudian sukrosanya itu nggak boleh dari lebih dari 5% dari asupan energi gitu ya. Kemudian anjurannya makanannya 3 kali sehari. Kalau perlu diberi makan selingan, cemil gitu ya, snack, bukan snack ular gitu ya. Jadi makanan selingan kayak buah-buahan atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari. Tapi kalau makan ciki berapa bungkusnya jangan, snack itu bukan snack namanya. Gitu ya. Oke. Next. Nah, lemak. Nah, lemak itu
batasannya yang dianjurkan adalah 20-25% dari kebutuhan kalori yang dianjurkan gitu ya. Jangan sampai lebih dari 30% dari total kebutuhan energi. Gimana cara ngitungnya? Itu nanti ada pakai rumus Broca atau rumus apa. Biasanya kita kolaborasi dengan nutrisian untuk itu. Nah, komposisi yang dianjurkan untuk lemaknya adalah biasanya yang dipakai lemak jenuhnya atau SAFA itu kurang dari 7%, lemak nggak jenuh ganda atau PUFA itu kurang dari 10%, selebihnya lemak nggak jenuh tunggal atau MUFA itu 12-15%. Nah, rekomendasi perbandingan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh tunggal serta lemak tak jenuh ganda adalah 0,8 banding 1,2 banding 1 gitu ya. Oke. Jenis-jenis lemak-lemaknya itu ada nanti tabelnya. Kalau bingung nanti ada satu aplikasi yang memang sudah dibuat untuk menghitung ini gitu ya. Bisa dibantu nanti. Kalau masih ini juga boleh nanti saya share ya. Kemudian bahan makanan yang perlu dibatasi biasanya adalah lemak jenuh dan lemak trans antara lain. Daging berlemak atau susu full cream itu dibatasi. Nah, kemudian konsumsi kolesterol yang dianjurkan biasanya adalah kurang dari 200 mg per hari gitu ya. Biasanya gitu ya. Next. Kemudian proteinnya. Untuk protein pada pasien dengan nefropati diabetik perlu diturunkan asupan protein. Apa sih diabetik nefropati? Yaitu pasien penderita DM yang mengalami kematian saraf gitu ya. Kematian ginjal, maaf, kematian sel ginjal, nefron gitu ya. Jadi ginjalnya rusak. Itu harus dibatasi proteinnya sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau 10% dari kebutuhan energi. Kalau pasien mengalami nefropati, kematian sel ginjal gitu ya. Oke. Bukan neuropati, ini nefropati. Kalau neuropati kematian sel saraf, kalau nefropati ginjalnya. Nah, kemudian penyandang DM yang sudah menjalani hemodialisa itu asupan proteinnya menjadi 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kemudian sumber protein yang baiknya biasanya bersumber dari ikan, udang, cumi, daging yang tanpa lemak, atau ayam tanpa kulit. Nah, daging itu kan lemak, kulit itu kan mengandung lemak gitu yang tadi harus dihindari. Kemudian produksi susu rendah lemak kan banyak tuh sekarang. Produk susu rendah lemak, low fat kayak gitu kan rendah lemak. Tahu dari kacang-kacangan, bisa tahu tempe, atau sumber makanan protein dengan kandungan SAFA atau saturated fatty acid yang tinggi, contoh daging sapi, daging babi, daging kambing, produk hewani, olahan sebaiknya dikurangi konsumsi. Itu nggak boleh, gitu ya. Sebaiknya nggak usah lah. Kemudian untuk natriumnya, anjuran untuk konsumsi natriumnya untuk penyandang DM itu sama aja dengan orang sehat, yaitu kurang dari 1.500 mg seharinya. Kemudian untuk penyandang DM yang menderita hipertensi itu kalau dia komplikasinya dengan hipertensi itu perlu dikurangi natriumnya. Tapi kalau tanpa hipertensi ya sama kayak orang sehat ya. Nah, upaya pembatasan asupan natrium ini perlu juga memperhatikan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium, contoh garam dapur atau monosodium glutamat atau soda. Nah, itu kan natrium juga tuh soda tuh ya, natrium benzoat ya. Atau bahan pengawet natrium benzoat itu juga sama ya pengawet gitu ya, itu nggak boleh ya. Ada natrium nitrit itu juga nggak boleh gitu ya. Sip. Natrium sitrat. Kemudian untuk seratnya juga biasanya untuk penyandang DM, Pak, Bu, itu dianjurkan mengonsumsi serat
dari kacang-kacangan, dari buah-buahan, dari sayuran, atau sumber karbohidrat yang tinggi serat. Nah, jumlah konsumsi serat yang disarankan adalah 14 gram per 1000 kalorinya, atau 20 sampai 35 gram per hari. Oke, itu lebih efektif untuk seratnya. Itu ya. Oke. Gimana untuk pemanis alternatifnya, kan harus kurangin gula. Nah, boleh pakai pemanis alternatif sepanjang tidak melebihi batas aman ya. Oke, pemanis alternatif dikelompokkan jadi pemanis berkalori atau pemanis nggak berkalori. Nah, yang pemanis berkalori ini harus diperhitungkan kandungan kalorinya, harus dibaca gitu dulu ya. Nah, diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan kalorinya. Nah, untuk glukosa alkohol, isomat, laktiso, maltitol, manitol, sorbitol, silitol, nah itu glukosa alkohol, gitu ya. Kemudian untuk fruktosa itu nggak dianjurkan digunakan pada penyandang DM karena bisa meningkatkan kadar LDL-nya ya. Nah, tapi nggak ada alasan untuk menghindari makanan buah-buahan. Buah-buahan kan fruktosa, ya itu ada juga anjurannya karena itu fruktosa alami. Yang nggak boleh itu fruktosa buatan gitu ya. Kemudian ada pemanis nggak berkalori. Nah, contoh aspartam, sakarin, itu yang biasa ya. Nah, penghitungan kebutuhan kalori terhadap diet gitu ya. Ada beberapa cara menentukan jumlah kalori pada pasien DM. Bisa dengan penghitungan kebutuhan kalori basal. Contoh, kita harus tahu berat badan dulu ya. Jadi kalori basal itu antara 25 sampai 30 kilokalori 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Nah, cari dulu nanti berat badan idealnya ya. Nah, jumlah kebutuhan tersebut itu ditambahkan dengan bisa ditambahkan atau bisa dikurangi dengan beberapa faktor individual dari pasien itu sendiri. Contoh, jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, faktor stres, dan lain sebagainya. Nah, contoh perhitungan berat badan ideal ini nih. Jadi, berat badan ideal itu adalah 90% kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikalikan 1. Gitu ya. Nah, kalau pria dengan tinggi badan di bawah 160 cm dan wanita di bawah 150 cm, rumusnya dimodifikasi dengan tinggi badan dikurangi 100 dikali 1. Nah, BB normalnya adalah berat badan ideal plus minus 10%. Nah, kalau kurus, berat badan idealnya kurang dari 10%. Kalau lebih, berat badan idealnya lebih dari 10%. Kayak gitu. Nah, coba tugas buat kalian. Ya, nanti cari berat badan. Misalkan berat tinggi badannya misalkan 165 misalkan tinggi badannya. Oke. Nah, sekarang berat badan pasien contoh 85. Nah, pertanyaannya, berat badannya ideal atau enggak gitu ya. Berapa berat badan idealnya? Nah, silahkan cari ya pakai rumus ini. So, jangan disuapin terus. Oke, next. Oke, selanjutnya. Next. Nah, atau bisa perhitungan berat badannya boleh pakai IMT. Silahkan kalian cari pakai IMT juga BB per TB kuadrat. Berat badan dibagi tinggi badan, tapi harus dirubah dulu dalam meter. Nah, silahkan cari ya berat badan idealnya berapa ya.
Nah, klasifikasi EMT-nya kalau berat badan kurang itu kurang dari 18,5, BB normal itu 18,5 sampai 229, berat badan lebih itu lebih dari 23. Kalau OB1 lebih dari 25 gitu ya, 25 sampai 29, kalau dengan risiko 23 sampai 24,9, kalau OB2 lebih dari 30. Nah, coba soal yang tadi. Berat badannya 165, maaf, tinggi badan 165, berat badan tadi 85 gitu ya. Nah, dia masuk di mana? Silahkan cari juga ya. Latihan dong. Nah, faktor kemudian yang tadi juga tentukan ya, tentukan juga apa namanya? Ini apa? Kebutuhan kalori basahnya berapa ya? Coba cari, hitung juga. Nah, faktor yang menentukan kebutuhan kalori, jenis kelamin. Kalau perempuan itu 25 kalori per kilogram berat badan, kalau pria 30 kalori per kilogram berat badan. Cari contoh tadi kalau dia pasiennya perempuan berapa, laki-laki berapa. Kemudian umur. Kalau umur pasiennya di atas 40 tahun, kebutuhan kalorinya dikurangi 5%. Nah, silakan. Misalkan pasiennya 40 tahun, 45 tahun. Nah, silakan berapa. Kalau pasiennya usia antara 60 69 dikurangi 10%. Nah, silakan cari kalau berat usianya 65 tahun berapa. Kalau usianya di atas 70 tahun kurangi 20%. Silakan kalau usianya 75 tahun berapa kebutuhan basalnya ya. Next. Kemudian dipengaruhi juga oleh aktivitas fisik. Kebutuhan kalori bisa ditambahkan sesuai dengan intensitas aktivitas fisik. Tambahkan 10% kalau pada keadaan istirahat. Tambahkan 20% kalau pasiennya aktivitas ringan. Tanya pegawai apa namanya pekerjaannya sebagai apa. Tanyakan tambahkan 30% kalau aktivitasnya sedang. Oke, contoh kalian mahasiswa gitu ya. Tambahkan 40% kalau aktivitasnya berat. Kemudian tambahkan 50% kalau aktivitasnya sangat berat. Gitu ya. Oke, silahkan kaji semua, tambahkan satu-satu. Nah, kemudian dari berat badan. Berat badan pada pasien DM tapi dia mengalami kegemukan, maka kebutuhan kalorinya dikurangi 20-30% tergantung pada tingkat kegemukan. Kalau pasien DM-nya kurus, kalorinya ditambah dengan 20-30% sesuai kebutuhan. Ya. Nah, jumlah kalori yang paling sedikit biasanya 1000-1200 kalori per harinya pada wanita. Dan pada pria 1200-1600 kalori per harinya. Nah, secara umum, nah nanti kalian silakan ya hitung ya per masing-masing faktornya. Jangan sampai nggak dihitung. Itu tugas dari saya. Individu, nggak ada kelompok. Karena kalian kan konseling ya individu kan nggak mungkin ramean gitu kan. Lahir aja sendirian gitu ya. Oke, dikubur juga sendirian gitu ya. Jadi silakan tugas individu. Kemudian secara umum, makanan siap saji dengan jumlah kalori yang terhitung dalam komposisi di atas dibagi menjadi 3 porsi. Nah, porsi besar itu makan pagi, dibagi ya. Jadi kalori yang tadi itu dibagi. Pagi-pagi itu 20%, siang 30%, sore 25%. Kan total jadi 75%. Nah, yang ringannya dibagi 2 sampai 3 porsi. Itu 15%-nya sebagai cemilan. Nah, untuk kelompok-kelompok tertentu perubahan jadwal atau jumlah jenis jam itu disesuaikan dengan kebiasaan pasien. Nah, untuk pasien DM yang mengidap penyakit lain, contoh nefropati tadi, maka pola pengaturan makanan disesuaikan dengan komorbid atau penyakit penyertanya, gitu ya. Nah, sekarang itu untuk diet. Sekarang latihan fisik, apa saja edukasi yang perlu diberikan terkait latihan fisik. Nah, salah satu pilarnya
pada DM itu latihan fisik, gitu ya. Jadi latihan fisik itu perlu dilakukan secara teratur 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Nah, dilakukan sekitar 30 sampai 45 menit dengan total 150 menit per minggu. Itu dijelaskan. Dengan jeda antara latihan itu nggak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jadi harus continue. Ya. Kemudian kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari bukan termasuk dari latihan fisik. Kayak nyapu kayak gitu. Bukan. Jadi latihan fisik selain untuk menjaga kebugaran juga bisa untuk menurunkan berat badan dan bisa memperbaiki sensitivitas dari insulin. Nah, jadi penting latihan fisik itu sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Gimana latihan fisik yang dianjurkan? Jadi latihan fisik dianjurkan tuh itu harus pakai hitung-hitungan juga yang bersifat aerobik ya. Aerobik itu yang mengkonsumsi oksigen atau yang bersifat kardio gitu ya. Dengan intensitas yang sedang. Yang gimana intensitas sedang itu? Jadi kalau tubuh kita sudah mencapai 50 sampai 70% denyut jantung maksimal seperti jalan cepat, sepeda santai, jogging dan berenang, nah itu sudah aerobik gitu ya. Denyut jantung maksimal bisa dihitung dengan cara gini caranya. 220 dikurangi usia. Nah, contoh usia saya misalkan, usia saya masih 17. Sisanya enggak. Amit-amit ya Allah. Oke. Usia saya misalkan 20 tahun. Dan jadi denyut jantung maksimumnya adalah 200. Nah, maka 50% dari 200 adalah 100. Jadi ketika DJJ kita ketika denyut jantung kita sudah nyampe 100, nah itu masih aerob ya. Tapi kalau sudah lebih dari 100, nah 70%-nya berarti 100 tadi berapa? 270, 27, 140. Ketika lebih dari 140 itu sudah nggak aerob lagi. Ya, itu caranya. Jadi 220 dikurangi umur. Nah, kemudian pasien dengan GM usia muda dan bugar dapat melakukan 90 menit dalam 1 minggu dengan latihan aerobik berat. Mencapai lebih dari 70% denyut jantung maksimum. Ya, oke. Silakan hitung denyut jantung maksimum kalian masing-masing sesuai umur kalian. Ya, cek silahkan. Kemudian berapa latihan fisik yang sesuai dengan kalian. Silahkan hitung masing-masing. PR, individu juga. Silahkan nanti dikumpul dalam bentuk Word filenya ke saya. Selain dibarengkan dengan yang tadi apa? Kalori ditambah dengan faktor aktivitas masing-masing. Kemudian latihan aktivitas fisik, masih latihan aktivitas fisik. Pemeriksaan kadar gula darah itu dianjurkan sebelum latihan fisik, gitu ya. Pasien dengan kadar gula darah kurang dari 100 mg per dl itu harus mengkonsumsi karbohidrat lebih dahulu, ya. Kalau lebih dari 250 mg per dl itu dianjurkan menunda latihan fisik. Itu diinfokan ke pasien. Jadi sebelum melakukan latihan aktivitas fisik itu cek kadar gula darah dulu, jangan main hantam aja, gitu ya. Nah, pasien diabetes yang asimptomatik itu enggak perlu dilakukan pemeriksaan medis khusus sebelum memulai aktivitas fisik yang intensitas ringan sampai sedang, seperti berjalan cepat. Nah, subjek yang akan melakukan latihan intensitas tinggi atau memiliki kriteria risiko tinggi harus dilakukan pemeriksaan medis dulu, gitu ya. Tapi kalau yang enggak usah. Bagi penyandang DM dengan tanpa kontraindikasi, contoh pasien OA, osteoartritis atau hipertensi yang tidak terkontrol, retinopati atau nefropati, dianjurkan juga melakukan resisten training atau latihan beban dulu 2-3 kali dalam setiap minggunya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, latihan fisik
sebaiknya disesuaikan dengan umur pasien dan status kebugaran pasien, gitu ya. Nah, intensitas latihan fisik pada penyandang DM yang sehat, yang relatif sehat bisa ditingkatkan. Sedangkan pada penyandang DM disertai komplikasi, intensitas latihannya harus dikurangi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Kemudian edukasi tentang obat-obatan. Oke, biasanya ini dokter, tapi kita juga perlu mengetahuinya. Jadi obat-obatan yang tersedia di Indonesia. Ada metformin, thiazolidine, nah itu tanyakan ke pasien jenis obat yang dikonsumsinya apa. Biasanya ini yang menjelaskan adalah dokter kalau terkait obat-obatan. Tapi kita konseling juga menjelaskannya, gitu ya. Yang kita jelaskan apa? Efek sampingnya, gitu ya. Efek samping dan cara kerja, gitu ya. Nah, kalau muncul efek samping kayak gitu, segera lapor ke dokter, gitu ya. Oke. Contoh metformin. Metformin cara kerjanya adalah menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Tapi efek samping utamanya biasanya pasien mengalami diare, asidosis laktat, nah, gitu ya, dispepsia. Nah, penurunan HbA1c-nya biasanya 1 sampai 1,3%. Nah, kemudian thiazolid biasanya ini untuk meningkatkan sensitivitas insulin, efek sampingnya biasanya pasiennya mengalami UDEM. Oke, sulfonylurea ini meningkatkan sekresi insulin, efek sampingnya BB naik dan bisa menyebabkan hipoglikemi. Kemudian glinid meningkatkan sekresi insulin, efek sampingnya BB naik dan hipoglikemi. Nah, hati-hati ya, harus dijelaskan tanda hipoglikemiknya. Biasanya pasiennya gemetaran, pusing, keringat dingin, kayak gitu ya. Nah, itu harus diketahui oleh pasien juga, gitu ya. Oke, atau obat lainnya adalah penghambat alfa glukosidase. Ini menghambat absorpsi glukosa, efek sampingnya flatulen atau kentut, gitu ya, kentut-kentut, kemudian tinjanya lembek. Atau obat lainnya penghambat DPP-4 dan penghambat SGLT2. Penghambat DPP-4 itu meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Efek sampingnya sebah, muntah. Untuk penghambat SGLT2 itu menghambat reabsorpsi glukosa di tubuh distal. Efek sampingnya infeksi ISK dan genital. Nah, ini sasaran kendali glukosa darah. HbA1c-nya itu kurang dari 7%, tergantung pada individu masing-masing. Kalau HbA1c-nya saat diperiksa itu kurang dari 7,5, maka dilakukan monoterapi dengan salah satu terapi di bawah ini. Bisa metformin, salah satu ya. Kalau HbA1c-nya saat diperiksa itu lebih dari 7,5, maka dipakai obatnya lebih dari 2 dengan mekanisme berbeda. Bisa sulfonylurea, bisa penghambat glikosidase alfa. Oke, ini ya. Ini 2 obat. Tergantung dari ini. Kalau HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, maka dikasih tambahan obat ke-3. Kombinasi 3 obat. Gitu ya. Dari jenis obat. Nah, lanjut kombinasi 3 obat ya tadi. Kalau HbA1c-nya lebih dari 9% pada saat diperiksa, HbA1c itu apa? Itu untuk melihat pemeriksaan lab untuk ngecek gula darah selama 3 bulan ke belakang, atau riwayat gula 3 bulan ke belakang gitu ya. Nah, kemudian 3 obat ya. Oke. 9% itu bisa kombinasi 2 obat, bisa kombinasi 3 obat. Plus kalau dia ada gejala klinis dikasih insulin. Gitu ya. Oke, itu.
silahkan. Itu pemilahan dan penggunaan obatnya mempertimbangkan faktor biaya, ketersediaan obat, efektivitas, kemudian manfaat terhadap kardiorenal, efek samping, efek terhadap berat badan, serta pilihan pasien. Itu kasih nanti. Biasanya didiskusikan bersama pasien, dokter, perawat, nutrisian, itu bareng-bareng di sana. Pengelolaan bukan hanya meliputi gula darah aja, tapi penanganan faktor resiko kardiorenal juga ya. Nah, kemudian obat agonis GLP-1 dan penghambat SGLT2 ini biasanya menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler ya, gagal jantung dan gagal ginjal. Golongan yang kedua, yang dua tadi itu disarankan jadi pilihan ya. Kemudian kalau HbA1c-nya itu nggak bisa diperiksa, maka yang dipakai biasanya gula darah rata-rata yang dikonversikan menjadi HbA1c. Gitu ya. Nah, biasanya hasil pengobatan DM tipe 2 harus yang selanjutnya adalah pemantauan. Ya. Tadi kan obat, nah sekarang pemantauan, cek gula darah. Nah, yang dicek biasanya pertama pemeriksaan kadar gula darah harian ya. Yang dicek biasanya kadar gula darah puasa atau TTGO 2 jam post prandial dilakukan secara acak dan berkala sesuai dengan kebutuhan ya. Itu nanti dokter mengingatkan. Nah, ini yang tadi kita bilang pemeriksaan HbA1c ya. Bisa disebut HbA1c, bisa juga disebut glikohemoglobin atau hemoglobin glikosilasi, disingkat hemoglobin A1c, merupakan cara yang digunakan untuk menilai efek perubahan terapi 8 sampai 12 minggu sebelumnya, 3 bulan sampai 3 bulan ya, untuk melihat hasil terapi, rencana perubahan terapi. Jadi HbA1c perlu dicek setiap 3 bulan. Gitu ya. Untuk melihat efektif terapinya. Pada pasien yang telah mencapai sasaran terapi disertai kendali glikemiknya yang stabil, HbA1c-nya diperiksa paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian HbA1c-nya nggak bisa dipergunakan sebagai alat untuk evaluasi kondisi tertentu seperti pada pasien anemia, hemoglobinopati, atau pada pasien yang melakukan transfusi darah 2-3 bulan terakhir. Itu nggak akurat. Oke. HbA1c mempunyai keterbatasan pada berbagai keadaan yang mempengaruhi umur sel darah merah. Ada cara lain untuk pemeriksaan gliset albumin yang bisa digunakan dalam pemantauan ya. Contoh pemeriksaan GA untuk selain HbA1c. Oke. Masa hidup pemeriksaan HbA1c merupakan GA jangka pendek ya. Tapi GA juga bisa nggak akurat kalau dia mengalami SN ya, sindrom nefrotik gitu ya. Jadi kalau nggak HbA1c GA tadi yang ini. Kemudian ini yang harus penting dilakukan pada pasien. Kalau tadi untuk medisnya mungkin untuk kalian gitu ya, untuk menganjurkan HbA1c 3 bulan sekali gitu ya untuk evaluasi. Kemudian untuk pasien di rumah bisa dilakukan dengan penggunaan darah kapiler. Jadi beli dip sendiri gitu ya. Banyak alat pengukur yang dijual. Nah, itu bisa oke kalau kalibrasinya oke juga ya. Jadi harus rajin dikalibrasi. Ingatkan. Nah, untuk mandiri ini dianjurkan untuk pasien yang mengalami pengobatan suntik insulin beberapa kali per hari atau pengguna obat pemacu sekresi insulin. Waktu pemeriksaannya kapan? Itu bervariasi tergantung pada tujuan pemeriksaan. Nah, waktu yang dianjurkan adalah sebelum makan dan 2 jam setelah makan untuk
menilai ekskursi glukosanya. Kemudian pada saat menjelang waktu tidur dan di antara siklus tidur. Oke, untuk melihat adanya hipoglikemi di malam hari. Oke. Atau ketika pasien mengalami hipoglikemi, ya. Nah, prosedurnya itu bisa dilihat ya. Oke, penyandang atau pemeriksaan gula darah mandiri itu dianjurkan pada pertama pasien yang merencanakan memakai insulin. Yang kedua, pasien DM dengan terapi insulin dengan keadaan sebagai berikut. Pertama, pasien dengan HbA1c-nya yang tidak mencapai target. Dua, wanita yang merencanakan kehamilan. Tiga, wanita hamil dengan hiperglikemi. Empat, kejadian hipoglikemik yang berulang. Itu butuh supaya tidak terjadi. Nah, ini tadi prosedur pemantauan gula darah tergantung dari tujuannya. Oke, dilakukan kapan? Tadi sebelum makan, 2 jam sesudah makan, dan sebelum tidur malam. Dua, pasien dengan kendali buruk atau nggak stabil dilakukan tesnya setiap hari. Kemudian pasien dengan kendali baik biasanya dilakukan secara rutin. Bisa lebih, bisa jarang, atau dalam seminggu sampai sebulan apabila pasien terkontrol secara konsisten. Pemantauan glukosa darah pada pasien yang mendapat terapi insulin ditujukan juga untuk menyesuaikan dosis insulin dan memantau timbulnya hipoglikemi. Nah, tesnya bisa lebih sering dilakukan pada pasien yang melakukan aktivitas tinggi. Kan tadi yang melakukan aktivitas harus dicek dulu ya supaya mencegah terjadinya hipoglikemi. Nah, bisa juga pada saat pasien mengalami keadaan kritis atau pasien mengalami sulit mencapai target terapi. Gula darahnya tuh tinggi terus gitu ya. Atau sering mengalami hipoglikemi. Itu harus rajin cek ya. Atau pada saat pasien mengalami perubahan dosis terapi. Nah, itu harus dicek kadar gula darah. Nah, sasaran pengendalian DM, pemantauan parameternya ya. Untuk IMT. IMT-nya itu sasarannya adalah berat badannya 18,5 sampai 22,9. Kemudian tekanan darahnya itu kurang dari 140 untuk sistoliknya, diastoliknya kurang dari 90. Kemudian HbA1c-nya hasilnya kurang dari 7. Kalau gula darahnya itu 80 sampai 130. Gula darah 2 jam postprandial, kapiler itu kurang dari 180. Kolesterol LDL-nya kurang dari 100. Trigliseridanya kurang dari 150. HDL-nya kalau laki-laki lebih dari 40, perempuan lebih dari 50, dan ApoB-nya kurang dari 90. Itu yang direkomendasikan sasarannya. Nah, ini tadi konversi kalau kita bingung HbA1c, konversi gula darah rata ke perkiraan HbA1c. HbA1c-nya nilainya 6 kalau rata-rata glukosa plasmanya dalam 3 bulan terakhir adalah 126. Gitu ya. Kemudian kalau 7 itu kalau rata-ratanya 154. Ya. Dalam 3 bulan terakhir. Kalau sewaktu ya. Kemudian dan selanjutnya. Nah, ini boleh kalian ini ya di capture, dicatat untuk mengkonversi HbA1c dengan rata-rata. Oke. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian latihan dan simulasikan dan persiapkan SAP-nya, Satuan Acara Penyuluhan, terkait apa namanya konseling atau edukasi pada pasien DM. Nah, silakan kerjakan tugas yang saya berikan juga tadi, apa namanya hitungan-hitungan yang tadi, dan simulasikan terhadap teman kalian. Silahkan videokan juga ya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.